segi 4, di mana segi 4 merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis, 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Nah, segi 4 ini dibedakan menjadi segi 4 beraturan dan segi 4 tidak beraturan, di mana segi 4 beraturan merupakan bangun datar yang memiliki 4 ruas garis yang beraturan, memiliki sisi sejajar dan sifat-sifat istimewa. Sedangkan segi 4 tidak beraturan merupakan bangun datar yang panjang keempat sisinya tidak sama atau berbeda, ukuran sudutnya berbeda, dan sifat-sifatnya tidak dapat ditentukan. Sekarang saya lanjutkan dengan melukis bangun segi 4. Yang pertama dengan membuat ruas garis AB dan membuat busur lingkaran yang berpusat di A. Langsung saja kita buat busur lingkarannya. Kemudian yang berpusat di B, kita buat busur lingkarannya dengan jari-jari yang sama. Setelah menggambar busur lingkaran, terdapat dua titik potong yang sebelah atas kita namai dia sebagai titik potong C dan sebelah bawah kita namai titik potong D. Kemudian kita tarik garis yang melewati titik potong C dan titik potong D, dan pusatnya kita namai sebagai titik pusat E. Selanjutnya dengan membuat lingkaran yang berpusat di titik E dengan jari-jari setengah dari ruas garis AB. Setelah menggambar lingkaran, terdapat dua titik potong di sebelah atas kita namai dia sebagai titik potong F dan sebelah bawah kita namai dia sebagai titik potong G. Langkah selanjutnya yaitu dengan membuat busur lingkaran yang berpusat di A dan di titik F dengan jari-jari setengah dari ruas garis AB. Yang pertama kita mulai dari berpusat di A, kemudian berpusat di titik F dengan jari-jari yang sama. Hal yang sama kita lakukan pada sebelah kiri bawah, sebelah kanan atas, dan sebelah kanan bawah ruas garis AB. Selanjutnya dengan menamai masing-masing titik potong secara berurutan, yaitu titik potong H, titik potong I, titik potong J, dan titik potong K. Selanjutnya yaitu dengan menarik garis lurus dari titik potong H ke titik potong K. Kemudian dari titik potong I ke titik potong J. Kemudian dari titik potong K ke titik potong J. Kemudian dari titik potong H ke titik potong I. Inilah hasil akhir dari melukis salah satu jenis dari segi 4. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan membahas tentang melukis persegi. Nah, persegi ini adalah sebuah bangun datar yang panjang semua sisinya adalah sama dan semua sudutnya merupakan sudut-sudut siku-siku. Nah, langkah pertama dalam melukis persegi ini yaitu kita membuat ruas garis. Kita membuat ruas garis PQ. Nah, kemudian kita perpanjangkan ruas garis PQ ini untuk membentuk sebuah garis. Setelah itu melalui titik P ini dan titik Q ini, kita melukis sinar garis yang tegak lurus ke arah sisi yang sama. Setelah itu dengan menggunakan jangka kita ukur
kita membuat busur lingkaran yang berpusat di titik P dan berjari-jari PQ yang memotong sinar garis S, dan sebaliknya kita membuat busur lingkaran yang bertitik pusat di Q dengan jari-jari PQ yang memotong garis Q atau R. Nah, setelah itu perpotongan antara busur dengan garis S dan R kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan maka akan terbentuk persegi. Jadi P, Q, R, dan S adalah persegi. Nah, rumus untuk mencari keliling persegi yaitu adalah S tambah S tambah S tambah S. Artinya S ini adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, misalkan sisi di sini 6 cm, maka keliling dari persegi ini adalah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24 cm. Nah, untuk mencari luasnya maka rumus yang digunakan adalah sisi kuadrat. Nah, maka dari sini tadi bahwa panjang sisi ini adalah 6, maka luasnya adalah 6 pangkat 6 kuadrat, artinya 36 cm. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan penyajian mengenai bagaimana cara melukis persegi panjang. Yang pertama dulu kita harus mengetahui definisinya, bahwa persegi panjang ini adalah adanya dua garis sejajar yang sama panjang, yang dimana sifat-sifat dari persegi panjang ini bisa memiliki simetri lipat, memiliki dua simetri lipat. Nah, yang pertama dulu kita misalkan sebuah ruas garis yang panjang AB, misalnya ini ruas garis panjang AB, A ke B dengan panjang ukurannya itu adalah X, yang dimana ini ada dua garis yang sejajar dan sama panjang, yang dimana garis yang satunya yaitu C ke D, yang dimana ukuran C ke D ini sama dengan ukuran A ke B yaitu X. Nah, kemudian sepasang juga garis sejajar yang menghubungkan antara ruas garis pertama dengan ruas garis kedua, yaitu misalkan BC dengan ukuran Y ataupun dengan ruas garis A ke D di mana ukurannya itu adalah Y. Nah, maka untuk menghitung keliling dari persegi panjang ini memiliki rumus, yaitu semua jumlah sisinya ini ditambahkan, artinya ukuran antara A ke B ditambahkan dengan BC ditambah DCD dan ditambah dengan DA. Maka untuk memudahkan, maka formulanya yaitu 2 kali sisi panjang yaitu X ditambah dengan 2 kali sisi pendek yaitu Y, atau formula lainnya yaitu 2 kali X ditambah Y. Nah, itu adalah keliling persegi panjang. Nah, kalau luas persegi panjang rumusnya yaitu panjang kali lebar. Nah, ini kan tadi ukuran panjangnya itu adalah X dan ukuran lebarnya yaitu Y, maka luasnya ini adalah X dikali Y. Jadi demikianlah pembahasan mengenai persegi panjang.
Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, langkah yang pertama untuk menggambar jajar genjang ini yaitu kita akan membuat ruas garis. Di sini saya telah membuat ruas garis yang dinamakan dengan ruas garis AB. Setelah itu kita akan membuat garis miring. Di sini saya membuat dengan kemiringan yaitu 60 derajat. Nah, ini adalah garis miring yang berpusat di titik B. Kita misalkan titik ini adalah titik C. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan titik B dengan titik C. Setelah itu kita akan membuat garis miring yang berpusat di titik A. Itu dengan kemiringan 60 derajat. Kita misalkan ini adalah titik D. Setelah itu kita akan menarik garis dari titik A ke titik D. Nah, langkah terakhir itu kita akan menarik garis dari titik C ke titik D. Nah, setelah itu kita akan membuat diagonalnya. Kita membagi dua. Nah, inilah gambar dari jajar genjang. Jajar genjang ini juga memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, pada setiap jajar genjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, kita membuktikannya. Misalkan terdapat sebuah jajar genjang ABCD diputar setengah putaran pada titik P. Kita misalkan ini adalah titik P, kita akan memutar titik P ini setengah putaran, jajar genjang ini setengah putaran. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jajar genjang telah diputar setengah putaran. Nah, dapat dibuktikan bahwa sisi AB sama dengan sisi CD. AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Nah, sifat yang kedua yaitu pada setiap jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut CDA dan sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling membagi dua sama panjang, yaitu PA sama dengan PC dan PB sama dengan PD. Yang keempat yaitu jumlah dua sudut yang berdekatan dalam jajar genjang adalah 180 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D dan sama dengan sudut D ditambah sudut A, yaitu berjumlah 180 derajat. Kita akan membuktikannya, yaitu sudut A di sini yaitu kita mengetahui bahwa sudut A yaitu 120 derajat. Ini adalah 120 derajat. Sudut A ditambah sudut B. Sudut A tadi 120 derajat dan sudut B yaitu 60 derajat. Nah, 120 derajat ditambah 60 derajat yaitu 180 derajat. Dan begitu juga yang lainnya. Misalkan sudut B yaitu 60 derajat, sudut D ditambah sudut A. Tadi sudut A yaitu 120 derajat. Nah, jika sudut D ditambah sudut A maka hasilnya itu 180 derajat. Nah, demikian penjelasan tentang menggambar jajar genjang. Bangun datar belah ketupat, di mana definisi dari belah ketupat ini yaitu bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang bukan siku-siku atau 90 derajat. Nah, langkah-langkah untuk membuat bangun datar belah ketupat ini, yang pertama-tama kita misalkan terdapat ruas garis AC, kemudian dari titik pusat A dan C kita buat busur lingkaran sembarang di atas ruas, yang pertama-tama di atas ruas garis AC.
Sehingga kedua busur lingkaran tersebut berpotongan di titik, kita namai dia titik D. Begitu pula di bawah ruas garis, dengan jari-jari yang sama kita buat juga busur lingkaran. Sehingga kedua busur lingkaran tersebut berpotongan di titik, kita namai dia titik B. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan ujung ruas garis A dan C di titik B dan D. Yang pertama dari titik D kita hubungkan. Begitu juga di sini. Di sini juga. Dan di sini. Nah, dengan begitu terbentuklah bangun datar belah ketupat. Nah, belah ketupat ini juga memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, dia memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu titik sisi AD sejajar dengan sisi BC. Begitu pula sisi AB sejajar dengan sisi DC. Kemudian, sifat berikutnya, semua sisi-sisinya ini sama panjang. Bisa kita lihat sisi AB besarnya sama dengan sisi BC. Begitu pula dengan sisi CD dan sisi AD. Semua keempat sisi ini sama panjang. Berikutnya kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Baik, saya akan menggambar diagonal BD. Nah, kedua diagonal ini saling berpotongan tegak lurus. Lalu berikutnya kedua diagonal ini tidak sama panjang. Bisa kita lihat diagonal AC besarnya tidak sama dengan diagonal BD. Dan selanjutnya kedua sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Bisa kita lihat sudut A besarnya sama dengan sudut yang di hadapannya, yaitu sudut C. Begitu juga dengan sudut B sama dengan sudut D. Kemudian jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Artinya di sini sudut A jika dijumlahkan dengan sudut B besarnya sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut D, dan sudut D ditambah dengan sudut A besarnya sama dengan 180 derajat. Asalkan sudut-sudutnya itu berdekatan atau berada di sisi yang sama, maka besarnya 180 derajat. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.